Halo semuanya. Siapa di sini yang pernah ngerasa kepala kayak mau meledak gara-gara stres? Ya, stres bisa datang kapan saja, tanpa pandang bulu. Baik kamu mahasiswa yang dikejar deadline, pekerja kantoran yang tenggelam dalam tumpukan tugas, atau bahkan orang yang kelihatannya santai, stres tetap bisa menyerang. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang stres. Apa itu, bagaimana pengaruhnya pada tubuh dan pikiran kita, dan tentu saja, bagaimana cara menanganinya. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya, biar hidup kalian lebih tenang dan bahagia. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya stres itu? Stres adalah respons alami tubuh terhadap ancaman atau tekanan, baik itu fisik, emosional, maupun mental. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan dari nenek moyang kita. Dulu, respons stres berguna banget untuk menghadapi bahaya, seperti lari dari predator. Respon ini disebut fight or flight, di mana tubuh kita memproduksi hormon adrenalin dan kortisol untuk menghadapi situasi berbahaya. Tapi di zaman sekarang, ancaman kita berubah. Stres bukan lagi tentang lari dari hewan buas, melainkan lebih sering datang dari pekerjaan, hubungan sosial, masalah keuangan, dan bahkan sosial media. Jadi, respons yang tadinya berguna untuk bertahan hidup, sekarang malah sering menjadi sumber masalah kesehatan kita. Fakta menarik tentang stres. Sekarang kita masuk ke beberapa fakta menarik tentang stres yang mungkin belum kalian ketahui. Stres bisa menjadi penyebab penyakit serius. Stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Ini terjadi karena kortisol yang terus-menerus dilepaskan dalam tubuh bisa merusak sistem kekebalan, memperlambat proses penyembuhan, dan bahkan mempercepat penuaan. Stres bisa mengubah struktur otak. Stres kronis tidak hanya berpengaruh pada emosi, tetapi juga pada otak kita. Bagian otak yang disebut hippocampus, yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran, bisa menyusut akibat stres berkepanjangan. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam konsentrasi dan daya ingat. Stres dan kebiasaan makan. Pernah nggak, pas stres kamu jadi pengen makan makanan manis atau junk food? Ini karena hormon kortisol memicu rasa lapar dan membuat kita cenderung memilih makanan tinggi gula dan lemak. Itu sebabnya, banyak orang yang berat badannya naik ketika stres. Stres bisa diturunkan secara genetik. Penelitian menunjukkan bahwa stres bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh tekanan berisiko lebih tinggi mengalami stres di kemudian hari. Stres sosial lebih berbahaya daripada stres fisik. Ternyata, tekanan sosial seperti rasa malu, ketidaknyamanan, atau kecemasan karena interaksi sosial bisa memiliki dampak lebih buruk pada kesehatan daripada stres fisik. Ini karena otak merespons tekanan sosial sama seperti merespons ancaman fisik. Kadang kita nggak sadar kalau kita sedang stres, tapi tubuh kita sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda. Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan kalau kamu sedang stres. Masalah tidur. Sulit tidur atau sering terbangun di malam hari bisa jadi tanda kamu sedang stres. Pikiran yang terus bekerja bisa membuat tubuh susah rileks. Sakit kepala yang tidak jelas sebabnya. Sakit kepala tegang adalah gejala umum dari stres. Rasa tegang biasanya terasa di sekitar pelipis atau leher bagian belakang. Masalah pencernaan. Perut kembung, mual, atau gangguan pencernaan lainnya bisa muncul akibat stres. Ini karena sistem pencernaan sangat sensitif terhadap emosi dan tekanan mental. Mudah marah dan gelisah. Kalau kamu jadi gampang tersinggung, marah-marah nggak jelas, atau merasa gelisah tanpa alasan, itu bisa jadi tanda bahwa pikiranmu sedang berada di bawah tekanan. Menarik diri dari sosial. Stres bisa membuat kita kehilangan minat untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Rasanya pengen banget sendirian dan jauh dari keramaian. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengatasi stres?
Berikut adalah beberapa cara yang terbukti efektif. Olahraga rutin. Nggak perlu olahraga berat, cukup lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga. Olahraga membantu melepaskan endorfin, hormon yang bisa membuat kita merasa bahagia dan rileks. Pola makan yang seimbang. Makanan bisa mempengaruhi suasana hati kita. Makan makanan yang kaya nutrisi seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan protein sehat bisa membantu tubuh kita lebih tahan terhadap stres. Teknik pernapasan dan meditasi. Meditasi atau teknik pernapasan dalam sangat efektif untuk meredakan stres. Coba luangkan waktu Oktober 15 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada napas. Ini bisa membantu menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Atur prioritas dan manajemen waktu. Seringkali kita stres karena kita mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam waktu singkat. Buatlah to-do list yang realistis, prioritaskan tugas yang paling penting, dan belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang gak penting. Me time dan hobi. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi diri sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti membaca buku, nonton film, atau sekedar duduk santai dengan secangkir kopi. Ini bisa jadi cara ampuh untuk mengisi ulang energi dan pikiran. Berbicara dengan orang lain. Jangan menahan beban sendirian. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau siapapun yang kamu percaya. Berbagi cerita bisa membuat beban terasa lebih ringan. Menghindari kebiasaan buruk. Stres sering membuat kita mencari pelarian seperti merokok, minum alkohol, atau ngemil makanan tidak sehat. Padahal, ini justru memperburuk kondisi. Cobalah untuk mencari pelarian yang lebih sehat. Ada kalanya, stres sudah berada di level yang membutuhkan bantuan profesional. Jika kalian merasa stres sudah terlalu berat, berlangsung lama, dan mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog atau konselor. Terapis bisa membantu kamu menemukan teknik coping yang lebih spesifik dan memberikan perspektif baru yang mungkin kamu butuhkan. Selain tips-tips tadi, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa kamu coba terapkan sehari-hari untuk menjaga stres tetap terkendali. Journaling atau menulis. Coba tulis semua yang kamu rasakan di jurnal. Menulis bisa jadi cara yang baik untuk melepaskan emosi yang terpendam. Mendengarkan musik yang menenangkan. Musik bisa mempengaruhi suasana hati. Buat playlist khusus yang bisa bikin kamu lebih rileks dan tenang. Menjaga hubungan sosial yang sehat. Interaksi sosial yang positif dan mendukung bisa sangat membantu mengurangi stres. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Batasi paparan berita negatif. Kadang kita merasa cemas karena terlalu banyak terpapar berita buruk. Batasi waktu untuk membaca atau menonton berita jika kamu merasa itu hanya menambah stres. Ingat, stres adalah bagian dari hidup yang gak bisa dihindari. Tapi dengan pengelolaan yang baik, kamu bisa tetap menjalani hidup dengan lebih tenang dan produktif. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami stres lebih dalam dan menemukan cara untuk mengatasinya. Kalau kalian punya tips atau pengalaman pribadi dalam menghadapi stres, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jangan biarkan stres menguasai hidup kalian. Stay positive, stay healthy, and take care of your mental health. Sampai ketemu di video berikutnya. Cheers!